Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita diberikan kesempatan sehingga dapat bertemu di tempat ini, berkumpul di tempat ini melaksanakan tugas kita, yaitu mendidik dan mengajar siswa kita setiap hari yang selalu dan rutin kita laksanakan salawat serta salam. Tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Semoga selalu dan senantiasa tetap tercurahkan kepada kita para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Bapak Kepala SDG Manusia, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang sempat bergabung pada kegiatan kali ini. Langsung saja Bapak Ibu, di sini saya mengundang Bapak Ibu ke tempat ini, di kegiatan ini, yaitu merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak, di mana saya harus mendiseminasikan modul 1.4 terkait dengan budaya positif yang telah saya pelajari pada bulan kemarin, dan ini merupakan satu bentuk tugas yang ditagih kepada kami calon guru penggerak agar sekiranya mendiseminasikan budaya positif ini terhadap Bapak Ibu Dewan Guru selaku leader saya, selaku teman sejawat saya, selaku pemimpin saya, agar kiranya kita dapat berkolaborasi untuk meningkatkan budaya positif ini di sekolah kita ke depannya, sesuai dengan visi yang telah kita sepakati pada pertemuan pendampingan kedua kemarin, dan itu menjadi satu tuntutan bagi saya selaku calon guru penggerak. Ya, Bapak Ibu, adapun agenda kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan tadi sudah dilaksanakan, kemudian ada ice breaking, kemudian ada pemaparan materi, kemudian ada diskusi dan tanya jawab tentang budaya positif, kemudian ada refleksi, dan terakhir penutup. Jadi Bapak Ibu, kegiatan ini akan kita laksanakan kurang lebih selama 1 jam ke depan. Ya, agar lebih suasananya tidak canggung, tidak kaku. Nah, saya mau adakan ice breaking. Nah, ice breaking ini ice breaking yang lagi viral sekarang, ya. Kalau yang kemarin yang di video TikTok dan sebagainya macam itu ada ice breaking, bumi itu bulat, ya itu cluenya. Kalau saya cluenya sambung menyambung, ya. Jadi sambung menyambung. Mungkin Bapak Ibu sudah dengar itu ice breaking tentang clue sambung menyambung. Jadi di sini saya Afida besok melaksanakan ulang tahun. Ibunya Afida membelikan dia baju. Ayahnya Afida memberikan dia uang.
neneknya Afidah kira-kira memberikan apa untuk Afidah sebagai hadiah ulang tahunnya? Afidah ulang tahun, ibunya memberikan dia baju, ayahnya memberikan dia uang. Kira-kira neneknya Afidah itu akan memberikan apa untuk Afidah? Iya, betul, gaun. Satu kali lagi. Berarti Ibu Fitriani sudah paham. Ya, sambung menyambung, cluenya sambung menyambung. Iya. Cluenya sambung menyambung. Nah, Sabila pergi ke pasar dengan neneknya. Dia diberikan mainan sepeda. Kemudian ketemu dengan tantenya Sabila, dia diberikan lagi kue. Setelah itu mamanya Sabila ketemu lagi dengan Sabila. Apa yang dia mau belikan untuk Sabila di pasar? Tadi sepeda, kemudian sorry. Tadi sepeda ya, sepeda. Kemudian maaf, salah. Dulunya salah yang kedua. Setelah diberikan sepeda, dia diberikan sebuah buahan namanya apel. Setelah diberikan apel, mamanya ketemu dengan Sabila di pasar. Kira-kira mamanya Sabila mau belikan apa lagi dia? Masih salah. Yuk. Salah. Masih salah. Cluenya sambung menyambung. Tadi sepeda, kemudian apel. Setelah apel, apa lagi yang diberikan kira-kira? Lada, betul sekali. Mamanya berikan lada. Iya, jadi Bapak Ibu pasti bingung. Kenapa sampai jadi seperti itu? Cluenya sambung menyambung. Ya. Oke, satu kali lagi. Iya, belum masuk. Iya, kepala sekolah baru mencairkan dana BOS. Kemudian kepala sekolah memberikan hadiah untuk guru-gurunya, masing-masing mendapatkan botol air. Setelah itu setelah itu bendahara memberikan lagi hadiah kepada guru-guru satu buah pena. Kira-kira ibu operator akan memberikan apa untuk teman-temannya? Masih salah. Botol air. Sorry, saya yang salah. Botol air. Bendahara memberikan bukan buah-buahan kepada teman-teman guru, yaitu rambutan, ya. Iya, rambutan. Kemudian ibu operator kira-kira memberikan apa untuk teman-teman guru? Salah, masih salah. Salah. Iya, botol air, kemudian rambutan. Selanjutnya apa kira-kira? Ayo, apa tadi? Iya. Jadi cluenya
sambung menyambung. Tadi kan sudah saya bilang botol air. Huruf terakhirnya botol air adalah R. Setelah itu huruf keduanya adalah rambutan. Karena huruf terakhir itu R. Nah, huruf terakhir dari rambutan adalah huruf N. Berarti ibu operator akan memberikan guru-guru itu nenas. Bisa buang, bisa bedak. Jadi huruf terakhirnya yang jadi penyambungnya, sambung menyambung. Ya. Oke. Baik, kita lanjut pada kegiatan ketiga. Ya, nah ini adalah hikmah, ya, hikmah yang bisa kita ambil dari setiap kegiatan yang kita lakukan. Ya. Kegiatan yang rutin dilakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Ya. Kegiatan yang rutin kita lakukan berulang-ulang itu akan menjadi kebiasaan. Nah, karena kita guru ini menjadi contoh, menjadi panutan dari murid, apa yang kita lakukan, ya, itu yang akan jadi panutan untuk anak-anak. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang positif jangan bisa terlepas kalau kita tidak berubah secara perlahan. Nah, kemudian kebiasaan yang diulang-ulang akan menjadi karakter. Ya. Kebiasaan yang diulang-ulang itu akan menjadi karakter. Nah, ini karakter yang akan kita tanamkan kepada anak didik kita tidak mungkin kan karakter yang buruk. Ya. Kita menciptakan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian hikmah yang ketiga adalah kita sebenarnya mampu merubah kebiasaan atau karakter kita, tapi pasti akan merasakan kesulitan ketika pertama kali. Ya, merubah pertama kali kita mau merubah karakter itu akan terasa berat. Ya, Bapak Ibu, akan terasa berat karena merubah kebiasaan itu butuh proses. Contoh kita guru-guru, ya, saya sendiri biasanya kadang saya mau merubah itu hari ini bisa, besok belum tentu bisa, ya, karena masing-masing punya kegiatan. Sebelum ke sekolah itu ada kegiatan yang kita laksanakan di rumah. Jadi otomatis merubah kebiasaan itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan. Jadi langsung begitu kita balik langsung kita rubah semua kebiasaan. Tidak, ya. Jadi perlahan seperti itu. Selanjutnya, nah ini pertanyaan pemantik. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Iya. Kenapa itu setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kenapa itu setuju? Saya mungkin dari cara kita bentuk hukuman tersebut, maksudnya bukan untuk ya dia hanya untuk memberikan efek jerah saja, agar supaya dia benar-benar tidak akan mengulangi kebiasaan yang buruk yang dia lakukan. Iya, betul sekali. Ya, hukuman itu kalau kita laksanakan hanya untuk memberikan efek jerah, tidak untuk menyakiti atau memberikan kesan bahwa yang kita lakukan itu salah. Iya, otomatis itu bisa kita lakukan. Tapi kalau sudah menyakiti sampai membekas di pemikirannya anak, nah itu yang tidak boleh. Iya. Nah, kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Iya.
Ini pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah ini Bapak Ibu baru tahu hukuman dengan hal positif seperti membaca. Membaca ini kalau kita dalam kelas ya itu biasanya ada membaca 5 menit sebelum terus belajar ada 5 menit. Nah itu termasuk berarti itu termasuk hukuman. Kesepakatan kelas bisa. Iya. Kemudian membersihkan halaman sekolah. Membersihkan halaman sekolah itu kan tugasnya anak-anak. Kalau kita katakan itu hukuman, berarti iya. Jadi Bapak Ibu, yang kedua ini saya tidak setuju, ya, karena hukuman dengan membaca positif ini membaca di dalam kelas kita bisa laksanakan. Nah, berarti hukuman yang kedua itu tidak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Iya, Bapak Ibu, perlu kita ingat memberi penghargaan tidak serta-merta dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, motivasi belajar anak ketika kita memberi penghargaan si A dengan si B. Si A dia pikir saya punya kemampuan sama dengan si B. Kenapa hanya si B yang dapat penghargaan? Si A yang dapat penghargaan. Kenapa saya tidak? Itu akan menjadi satu nilai yang negatif bagi anak. Padahal dia pikir saya bisa seperti dia. Padahal saya punya hasil sama dengan dia. Kenapa dia yang lebih bagus hadiahnya daripada saya? Nah itu. Penghargaan ini bukan tidak boleh, bukan kita tidak bisa tidak setuju, boleh asal penghargaannya yang memang sewajarnya dan tidak memberikan kesan bahwa penghargaan yang kita berikan kepada anak itu membeda-bedakan. Oke, selanjutnya tentang perubahan paradigma. Nah sekarang di sini Bapak Ibu coba carilah pasangan ya yang berdekatan. Sobeklah secari kertas kecil. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda di dalam kertas itu. Ayo. Ini pun itu besar sekali. Ya. Sobeklah secari kertas. Di dalam kertas yang kamu sobek itu ada tulisan benda atau sesuatu yang sangat berharga menurut Bapak Ibu. Benda atau sesuatu yang sangat berharga. Misalkan uang, kamu tulis di kertas uang. Baru habis itu letakkan di salah satu tangan Anda genggam. Jadi genggam. Iya, boleh benda. Apakah kamu tulis pakai motor, uang? Iya. Per orang, masing-masing dengan pasangannya. Tahu kok. Iya. Setelah itu taruh di dalam tangan kemudian kepala. Nah, orang di sebelahnya kamu, bagaimana caranya dia supaya yang ada di kepalanya kamu ini kamu kasih sama dia? Dengan catatan apa yang dia sampaikan itu memang masuk di otaknya kamu. Iya, dia harus merayu, istilahnya merayu. Dengan caranya dia terserah seperti apa. Kalau rasa-rasa ya, ibu rasa, kalau ibu rasa, oh iya, menguntungkan juga buat saya. Masuk di logikanya kamu, masuk di otaknya kamu. Yuk, kalau saya kasih ini, ada imbalan untuk saya. Tapi imbalannya memang betul-betul, memang yang bikin senang juga. Kalau yang tidak bikin senang, otomatis tidak mungkin kamu mau kasih sesuatu yang berharga. Siapa yang
pokoknya saling merayu. Iya, boleh satu dan boleh. Iya, dua yang merayu, satu yang dirayu boleh. Kasih alasan yang tepat untuk orang yang memegang sesuatu yang berharga itu. Iya. Ayo. Iya. Bisa. Iya. Aman. Ini kamar dia. Ini juga banyak makanya. Bisa mau dipakai untuk KKG, mau ke pasar, mau bikin pesta, bisa. Tapi dengan ini bisa nggak beli? Bisa pakai, mau pakai santai, bisa, mau pakai ring, bisa. Oke, itu kan oke, silakan. Saya terima tadi. Oke. Iya. Kalau bertahan memang saling Boleh saling baku tukar, boleh bertahan, ya. Oke. Iya, kira-kira dari iya. Asik, gak kayak ini. Asik, betul sekali. Ayo. Rayu dia, rayu. Iya, rayu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Iya. Oke, dari kegiatan tadi apa yang Bapak Ibu bisa ambil hikmah dari kegiatan tadi? Manfaatnya kira-kira? Iya, tidak buat pendirian ya. Iya, Bapak Ibu, tentang kegiatan tadi, kepala tangan tadi, menurut Bapak Ibu siapa yang jadi pemegang kendali antara si perayu dengan orang yang dirayu? Iya, betul sekali. Jadi pemegang kendali atas apa yang ada di genggamannya kita tadi itu adalah diri kita sendiri. Ya, kalau Bapak Ibu biar orang seperti apa dia merayu, kalau Bapak Ibu bertahan dengan komitmen prinsipnya Bapak Ibu, berarti dia mau dia jadikan kamu yang siapa itu tidak, karena yang di genggamannya kamu ini sesuatu yang berharga. Iya, bagi kita tidak mungkin misalkan Ibu Ratni, ya? Misalkan Ibu Ratni, sesuatu yang berharga menurut dia adalah suaminya, tidak mungkin dia berkasih sama orang. Iya. Oh, tidak dibilang kan benda. Jadi tidak akan seperti itu. Bilang kan tadi benda. Iya, boleh benda, boleh sesuatu yang berharga. Kalau saja berpatokan di benda. Iya, Bapak Ibu. Jadi pemegang kendali, pemegang kontrol atas diri kita itu ya diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Begitu juga orang yang merayu tadi, ya. Begitu juga orang yang merayu tadi. Kalau dia jago merayu dengan hal-hal yang bisa dia kasih masuk di logikanya orang yang dia rayu, otomatis dia dapat. Tapi tergantung dari sang pemegang kendali. Oke, kita lanjut. Ini dia perubahan paradigma stimulus respon.
ke teori kontrol atau teori pilihan. Siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, seperti yang tadi dilaksanakan ibu-ibu, ya. Si yang merayu ini, dia usahakan dia dapat apa yang sama yang dia rayu. Jadi sesuatu yang dia sampaikan itu, yang respon yang dia sampaikan itu, yang memang supaya yang dia sampaikan itu sama dengan pemikiran yang ada orang yang dia kasih. Nah, ketika kita masuk ke teori kontrol atau teori pilihan, ya, sebagai pengendali diri kita sendiri, nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Apa yang dia bilang tadi itu kita pahami dulu, apakah sesuai dengan pemahaman kita atau tidak. Kalau sesuai, otomatis kita kasih, tapi kalau tidak, kita bertahan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu stimulus respon. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Apa yang tindakan yang kita laksanakan sehari-hari itu ada tujuannya. Tidak mungkin kita mau pergi sekolah tidak ada tujuan. Otomatis ada tujuan, kan? Tujuannya kita mengajar, mendidik. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus responnya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain tidak bisa mengontrol kita, ya. Sekalipun mungkin suami atau pasangan itu tidak bisa mengontrol kita. Yang bisa mengontrol kita itu hanya diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama dengan yang di atas tadi, kebalikannya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, di sini teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, di sini di teori kontrol tidak ada berpikir kalah, menang kalah. Yang ada itu menang menang. Ya. Tidak mungkin kamu mau kalah. Otomatis kayak tadi kegiatan yang dilaksanakan tadi, otomatis yang bertahan tadi, yang dibujuk tadi itu, dia bertahan juga supaya dia menang. Dia menangkan, dia punya prinsip. Nah, kemudian ini disiplin positif. Nah, disiplin positif menurut Dr. William Glasser, teori kontrol atau teori pilihan itu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, ya. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, di sini makna disiplin dari kalimat Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, di sini belajar kontrol diri. Kemudian dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi Bapak Ibu belajar mengontrol diri dulu, karena semua itu berawal dari diri. Kita kontrol, kemudian kita gali potensi diri kita, kemampuan diri kita seperti apa, agar tujuannya yang kita inginkan itu tercapai. Kemudian teori motivasi, yang pertama itu untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini teori motivasi. Orang itu termotivasi, ya, kalau menghindari hukuman, ya, kayak siswa di kelas. Dia rajin mengerjakan tugas, dia rajin mengerjakan PR.
Karena motivasinya biasanya satu, menghindari hukuman. Supaya saya tidak dihukum, saya kerja, saya punya PR. Saya punya matematika soal yang saya kerja memang, supaya saya besok tidak dihukum. Nah itu motivasi menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan. Ya. Siswa kalau ada hadiah di kelas dikasih hadiah, otomatis dia semangat. Dikasih anu lagi orangnya kalau betul yang tidak menjawab. Iya, dikasih gula-gula. Nah itu ketika mendapatkan imbalan orang akan termotivasi. Kemudian yang ketiga, motivasi ini untuk menghargai diri sendiri. Ini penting juga menghargai diri sendiri, karena kalau kita tidak bisa menghargai diri sendiri, otomatis tidak bisa juga akan menghargai diri orang lain. Nah, semua dimulai dari diri kita masing-masing. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal, dan yang terakhir ada keyakinan kelas. Nah, kemudian yang kelima, posisi kontrol. Ini yang akan kita bahas juga sebentar. 5 posisi kontrol itu, yang pertama adalah penghukum, ya. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah ini 5 ini harus ada dalam diri kita sebagai guru. Penghukum maksudnya di sini bukan sebagai orang yang setiap hari kerjanya menghukum, tidak. Ketika ada anak yang memang betul-betul fatal yang dia lakukan, ya otomatis kita akan memberikan hukuman, tapi hukumannya yang wajar. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Itu kira-kira bagaimana itu? Kalau kita dulu jadi pembuat rasa bersalah, Bapak Ibu, pembuat rasa bersalah. Bapak Ibu pasti pernah melakukan itu. Cuma kita tidak tahu yang bagaimana ya di kelas, yang bagaimana itu membuat kita guru yang harus punya 5 posisi kontrolnya. Salah satunya adalah pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu misalkan seperti ini. Ibu dengan bapak sudah capek-capek menulis, tapi si anak cuma bermain atau dikasih tugas tapi tidak selesai. Sudah capek lah Pak Guru kasih pelajaran, baru kamu tidak menulis. Coba kata, kalau begini kamu punya kelakuan ya, mau dipanggil kepala sekolah Pak Guru. Nah otomatis anak-anak akan merasa bersalah. Ya, oh iya, betul juga yang dibilang Pak Guru tadi. Jadi cepat sudah dikerjakan. Nah, seperti itu. Kemudian sebagai teman, nah tugasnya kita sebagai guru bukan cuma sebagai penghukum. Jadi siswa itu bisa kita jadikan teman supaya dia lebih dekat dengan kita. Kita tahu permasalahannya anak-anak itu beda-beda, ya. Jadi setiap anak itu pasti akan, kalau sudah dianggap teman ibu gurunya atau pak gurunya, otomatis ada saja yang akan dia ceritakan kepada kita tentang masalahnya dia. Bukan masalah dalam pembelajaran, bukan masalah di luar, tapi masalah dalam pembelajaran. Itu. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Ya. Kita guru punya posisi kontrol juga sebagai pemantau. Iya, jadi anak-anak jangan cuma kita kasih biar begitu, kita pantau perkembangannya dalam pembelajaran, bagaimana dia punya kegiatan-kegiatan di luar. Kita pantau juga, walaupun memang ada orang tuanya yang memantau, tapi kita sebagai guru yang sudah punya posisi sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, kemudian sebagai teman, kita juga harus bisa memantau. Kemudian yang terakhir yaitu manajer. Ini penting, ya, menyelesaikan masalah siswa. Kita harus bertindak sebagai manajer. Artinya bukan cuma kepala sekolah yang punya hak untuk menjadi manajer. Ya, kita sebagai guru di dalam kelas berusaha harus menjadi manajer.
manajer. Ketika ada anak yang bermasalah, misalkan si A sering terlambat datang ke sekolah. Nah, di situ tugasnya kita sebagai guru menjadi manajer untuk menyelesaikan masalah dari anak tersebut. Kemudian untuk menyelesaikan masalah tadi, kita menggunakan segitiga restitusi, ya, segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini menanyakan keyakinan itu harusnya kita guru, ya, di dalam kelas itu bukan cuma di dalam kelas, ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Di dalam kelas harus ada keyakinan kelas. Beda dengan peraturan atau kesepakatan. Kalau keyakinan, dia memang betul-betul yang memberikan dampak positif kepada anak. Kemudian dia dua arah, sifatnya dua arah. Ada yang kita, kalau kesepakatan itu hanya satu arah, kita guru yang buat, kemudian siswa yang mengikuti aturan yang kita buat. Kalau keyakinan kelas itu kita buat, kemudian kita diskusikan bersama, kita carikan solusi atas apa yang akan kita sepakati, dan dijadikan keyakinan kelas. Terakhir, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ya. Kalau ada manusia yang tidak mau bertahan hidup, sudah berarti mati jauh. Kemudian itu penting, bertahan hidup, ya Bapak Ibu, bertahan hidup penting. Kemudian penguasaan. Penguasaan di sini bukan berarti mau jadi yang berkuasa, tidak. Seorang kita ini sebagai manusia harus punya sifat penguasaan itu. Intinya kayak kita guru di dalam kelas harus bisa menguasai, mulai dari pembelajaran sampai dengan perilaku anak-anak harus kita kuasai bagaimana supaya kita bisa mengelola kelas untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Hal ini pasti, ya. Kalau tidak ada kasih sayang di dalam satu sekolah begini, tidak ada kasih sayang antara rekan sejawat, rekan-rekan, ya otomatis akan tidak ada tidak stabil kegiatan di sekolah, pincang karena berbenturan terus. Kemudian yang keempat, kesenangan. Ini juga penting. Tidak mungkin kita cuma pas stres terus dengan pembelajaran dengan siswa, otomatis kita juga butuh hiburan. Ya, salah satunya kesenangan itu salah satunya dengan hiburan, jalan-jalan, makan-makan, refreshing. Nah, itu semua merupakan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kemudian yang terakhir, kebebasan. Ya, kebebasan juga penting, tapi bebas yang bertanggung jawab. Iya. Karena disiplin, makna disiplin, ya. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata disiplin ini berkonotasi dengan disiplin diri yang membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Kemudian namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum. Adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, itu makna dari disiplin. 3 teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada motivasi eksternal, motivasi internal. Ya, ada 2. Tapi di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Ya, itu motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya.
itu untuk menghindari hukuman. Kemudian motivasi yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalkan kayak tadi, atau kepala sekolah, dia bilang kalau ada gurunya saya yang rajin, pokoknya dia punya kegiatan di sekolah, oh luar biasa, saya mau ngasih pergi umrah. Nah, itu salah satu motivasi yang apabila ada imbalan kita termotivasi. Iya, seperti itu. Untuk kita kalau di dalam kelas supaya anak-anak kita kasih bola-bola atau apalah supaya motivasi belajarnya meningkat. Iya. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kira-kira kalau kita menghargai diri sendiri itu dengan cara bagaimana? Kalau tadi kan termotivasi karena imbalan itu kan sudah tadi kayak ada guru yang ini yang rajin apa semua dikasih imbalan supaya dikasih pergi umroh. Kalau kira-kira kalau yang ketiga ini menghargai diri sendiri. Iya. Iya. Ini motivasi internal ya dari dalam diri kita sebagai perilakunya kita dari dalam diri. Kalau yang imbalan hukuman itu dari eksternal, dari luar, dari orang lain. Kalau ini yang dari dalam diri kita sendiri, karena menghargai diri sendiri ini penting. Iya. Menghargai diri sendiri itu apabila kita sudah bekerja dengan baik. Nah itu kita patut acungi jempol untuk diri kita sendiri supaya lebih semangat lagi, lebih bertambah lagi. Iya, motivasi untuk diri kita. Nah ini tadi dihukum oleh penghargaan. Kenapa sampai saya katakan penghargaan itu kita harus hati-hati dengan penghargaan? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ya. Penghargaan itu kalau kita kasih terus, otomatis dia akan ketergantungan. Siswa itu akan ketergantungan. Dia mau belajar kalau ada dikasih balas. Dia dikasih penghargaan, dia mau baru belajar. Tapi kalau tidak ada, tidak usah dikerja. Nah, kalau kasih nilai bagus itu kan sesuai dengan hasil pekerjaannya siswa. Tidak mungkin nilai apa? Soal kita kasih 5. Nah, ini penghargaan di sini maksudnya kayak tadi itu. Nah, Bekasi Barat baru beda dengan A dengan B, si A dengan si B itu beda bentuknya. Padahal hasilnya mereka itu sama. Jadi jangan sampai bernilai si anak bilang, padahal saya juga bisa seperti itu. Kalau sebelum ujian ya, kalau bagus kamu punya nilai, itu mau kasih hadiah. Ya kalau itu kayaknya dia bentuk motivasi. Iya, supaya anak-anak lebih karena belum ada, baru mau dilaksanakan. Iya. Nah ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi dia berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, kemudian penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Di sini dikatakan penghargaan mematikan kreativitas. Kenapa dikatakan penghargaan mematikan kreativitas?
penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Di sini maksudnya penghargaan mematikan kreativitas itu ketika kita sering memberikan penghargaan kepada anak didiknya kita, muridnya kita, otomatis kreativitasnya akan menurun, bahkan hilang. Iya. Karena kita cuma anak, yang penting anak bisa dia kerjakan apa yang kita suruh, tapi tidak ada kreativitas yang dia ciptakan. Karena dia paling dia lihat teman-temannya, dia hilang dia punya kreativitas. Nah itu dikatakan penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, nah ini lagi apresiasi. Kalau yang tadi penghargaan. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Berikan pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Ya. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Jangan hari ini dilaksanakan, besok tidak ada. Besoknya lagi ada, besoknya tidak ada. Kemudian fokus pada proses. Nah itu bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi pengakuan secara khusus. Ya ini kita laksanakan secara khusus. Jangan juga. Kenapa? Iya bisa. Iya. Sama dengan ini, beri pengakuan secara pribadi. Iya. Kemudian berikan pengakuan secara pribadi. Secara pribadi itu hampir sama dengan yang khusus ini. Ya. Kita tidak boleh mengakui si A itu pada saat di depan teman-temannya. Iya. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid. Semua murid dia bergantian. Hari ini, besok, beda-beda sesuai dengan kegiatan yang kita laksanakan. Apabila si anak yang berbeda-beda itu bisa melaksanakan. Kemudian yang terakhir pengakuan secara konsisten. Ya, jadi konsisten setiap hari kita laksanakan supaya tidak ada si anak merasa dibeda-bedakan. Nah ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi pembuka, nilai kebajikan, dan situasi. Ada 3. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah ini contoh pengakuan. Jadi ada siswa baru di kelas, si anak yang di kelasnya kita itu kita lihat, kita saksikan bahwa dia tolong siswa itu. Nah akhirnya kita seorang guru ini harus memberikan pengakuan. Iya, dipuji. Ada nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali. Itu nilai kebajikan. Kemudian yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi di pembelajaran, proses pembelajaran. Jadi nilai kebajikannya adalah peduli. Di sini empati, rasa empati. Kemudian yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah ini tanggung jawab nilai kebajikannya. Jadi setiap pengakuan atau apresiasi yang kita laksanakan itu punya nilai kebajikan. Ya, nilai kebajikan universal.
hukuman versus konsekuensi. Hukuman di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Paksaan. Konsekuensi stimulus tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Di sini konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu hukuman. Konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya, kalau kita menghukum anak, ya, ini hukumannya, kita kasih hukuman sama anak, akan terjadi sesuatu yang menyakitkan untuk anak itu. Ya, kalau kita hanya kasih konsekuensi, yang terjadi hanya harus terjadi. Jadi tidak ada hal yang muncul di benaknya anak, saya dihukum, dikasih. Jadi dia merasa malu atau merasa tersakiti. Jadi kalau konsekuensi itu hanya sesuatu yang harus terjadi. Kemudian sama dengan ini, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ketika anak kita kasih hukuman, ini yang akan dirasakan. Ya? Dia akan marah, dia akan ada rasa bersalahnya, dia akan seperti dipermalukan, kemudian dia merasa tidak dihargai. Itu ketika kita kasih hukuman. Tapi kalau kita kasih konsekuensi, ya, dari setiap yang dia kesalahan yang dia buat, kita kasih konsekuensi bukan hukuman, maka dia tidak akan merasa kehilangan hak. Kemudian dia tidak akan dibuat merasa tidak nyaman kalau konsekuensi. Kalau dia tidak merasa akan diasingkan untuk sementara. Konsekuensi dibuat sebelum pembelajaran. Sebelum. Jadi ya keyakinan kelas itu yang kita buatkan konsekuensi ini. Jadi bukan hukuman. Nah, ini tadi. Segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Ya pasti Bapak Ibu bertanya-tanya apa itu restitusi. Nah ini restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya waktu itu saya pernah bikin video ya tentang segitiga restitusi ini, di mana ada siswa yang terlambat dengan siswa yang makan di dalam kelas. Nah ini dua perilaku yang harus kita kembalikan, ya kita perbaiki. Karakter ini tidak bagus, ya kita harus ciptakan karakter yang lebih baik. Jadi si anak yang terlambat tadi kita laksanakan bukan hukuman, kita buat supaya anak ini dia menyadari. Kita buat dengan ini tadi, cara segitiga restitusi. Ya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu segitiga restitusi. Iya. Lanjut 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi
anak itu kita bukan kita salahkan apa yang dia lakukan, tapi kita mencari solusi atas apa yang dia lakukan. Jadi dia dikasih belajar dari kesalahan yang dia lakukan. Iya, dia sendiri yang harus, dia yang menciptakan, dia yang mencari solusi, kita yang mengarahkan. Jadi kolaborasi antara guru dan murid ada. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Ingat, tawaran bukan paksaan. Jadi kita tidak boleh memaksa si anak. Misalkan dia berbuat kesalahan dan menyakiti gurunya atau tidak mengerjakan tugas. Kita sebagai guru melihat itu terjadi, kita harus bilang harus memaksakan kehendaknya kita guru, pingin kita maaf sama anu. Nah, tidak seperti itu. Kita hanya mengarahkan supaya si anak itu menyadari kesalahannya, kemudian dengan sendirinya meminta maaf kepada guru atau orang yang sudah dia sakiti. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi ini dikasih pandangan si anak tadi, ya, bahwa yang saya buat itu salah. Jadi dalam dirinya dia itu kita kasih masuk ke dalam dirinya bahwa yang dia laksanakan itu salah dengan tanpa paksaan. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Ya, jadi karakternya anak yang kita perbaiki di sini, bukan tindakan yang kita perbaiki. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi anak yang berbuat salah itu tidak harus kita salahkan, kemudian kita kucilkan dia dari kelompok, tidak, ya. Dia bikin salah, kita perbaiki, kita suruh cari solusi, kemudian kita kembalikan dia ke kelompoknya. Jangan suka lagi berteman dengan dia, ya. Karena dia sudah ada bikin kasus. Jangan, pokoknya jauhin dia, ya. Akhirnya si anak tadi kalau diikuti seperti itu, anak tadi akan bukan berkurang masalah yang dia hadapi, cuma akan bertambah. Iya. Selanjutnya, nah ini keyakinan kelas. Di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Iya, karena ini sudah peraturan. Ya. Kalau Bapak Ibu coba naik motor, tiba-tiba celaka tidak menggunakan helm, ya berarti melanggar peraturan. Ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah ini peraturan yang dibuat pada saat corona, ya COVID. Ini peraturan. Peraturan ini bisa saja berubah, ya. Namun dia hanya satu arah. Dibuat peraturan orang lain yang melaksanakan, ya. Tidak disepakati dengan orang-orang masyarakat lain, ya. Dia peraturannya jalan terus. Iya, yang lain tinggal mengikuti peraturan itu. Beda dengan keyakinan kelas. Kita buat dulu kesepakatan, peraturan, kemudian kata-kata dan kalimat kesepakatan itu kita rubah ke hal-hal positif, kalimat positif. Baru itu yang menjadi keyakinan kelas. Dengan cara apa kita merubah tadi itu? Kita kolaborasi dengan anak, dengan siswa, dengan murid, membuat mereka nyaman. Keyakinan kelas yang kita laksanakan di dalam kelas itu hal-hal yang membuat anak didik kita nyaman di dalam kelas, betah di dalam kelas. Jadi seakan-akan di dalam kelas itu adalah dunianya mereka untuk belajar, bermain dan sebagainya macamnya. Ya, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah itu adalah keyakinan kelas. Iya, sudah tidak dilihat. Manakah yang merupakan keyakinan kelas? Di sini kami guru dan murid yang saling menyayangi.
Kemudian kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, terakhir tertib. Mana yang menurut Bapak Ibu kesepakatan kelas dan mana yang keyakinan kelas? Kami murid, guru dan murid yang saling menyayangi. Ini masuk dalam keyakinan kelas, ya, karena dia kalimatnya itu kalimat positif. Kalau kalimat positif keyakinan kelas. Dia keyakinan kelas itu kalimatnya positif. Oke. Di sini datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ini kesepakatan kelas, ya. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Iya. Kalau guru dia bikin datang tepat waktu, mengucapkan salam. Jadi si anak dia patuhi itu peraturan kelas. Ya, itu peraturan kelas. Guru yang buat, si anak yang melaksanakan kesepakatan tadi. Kalau keyakinan kelas kita buat bersama dengan siswa. Jadi si anak itu, oh iya, seperti ini keyakinan kelasnya kita. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi jangan banyak. Kita buat misalkan keyakinan kelas di dalam kelas itu buat yang paling tidak juga sedikit, tidak juga terlalu banyak. Pokoknya sesuai porsi yang bisa kira-kira menurut kita anak-anak nyaman dengan keyakinan kelas yang kita buat. Ya, minimal 5 atau ya minimal 5 yang bisa anak-anak laksanakan. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini direview, direfleksi terus. Keyakinan kelas yang kita buat itu direfleksi, direview terus. Sudah seperti apa pemahamannya anak-anaknya kita dalam melaksanakan keyakinan kelas yang kita laksanakan. Otomatis dari jumlah, misalkan di kelasnya saya 10, tidak akan semua itu bisa mematuhi keyakinan kelas yang kita buat. Jadi itu yang kita refleksikan, kita review terus. Oh si A sudah bagus, si B masih perlu ditingkatkan lagi dan sebagainya macamnya. Jadi kita perlu refleksi. Itu penting, refleksi itu penting karena itu setiap kegiatan yang kita laksanakan kalau kita refleksi, kita tahu di mana kelebihan dan kekurangannya kita. Nah, itu salah satu perubahan yang perlu. Jadi misalkan saya mengajar, praktek mengajar. Saya butuh kepala sekolah. Saya butuh teman juga 1 atau 2 guru kelas lain. Jadi hasil dari apa yang Bapak Ibu berikan kepada saya, penilaian yang diberikan kepada saya, itu yang jadi bahan refleksi diri buat saya untuk pembelajaran ke depannya. Oh, saya masih kurang di sini. Ini yang perlu saya tingkatkan. Ini yang perlu saya pertahankan. Nah, seperti itu. Jadi kedepannya saya berharap kita seperti itu nanti. Jadi bukan cuma kepala sekolah yang masuk di kelasnya kita. Jadi penilaian antar teman. Bisa saja minggu ini Ibu Fitriani dapat jadwal yang menilai kepala sekolah dengan saya atau Ibu Nurhayati. Begitu terus ke depannya supaya pembelajaran sekolahnya kita lebih sesuai dengan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid-murid. Sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar. Karena kita ini sudah dikasih Merdeka Belajar. Nah, ini peraturan dengan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Di keyakinan kelasnya yang kita
munculkan itu tanggung jawab. Ya. Ini kalimat positif, tanggung jawab. Berarti anak-anak kita suruh iya. Siapa yang pinjam buku, silahkan bertanggung jawab untuk kembalikan ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai keyakinan kelas itu kita harus menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, komitmen dan disiplin. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah, ini nilai keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Kemudian dilarang menggunakan kekerasan. Ini keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Ini nilai keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan bersabar. Sabar, kasih dia dulu. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Ini nilai keyakinan kelas yang ada ini adalah keamanan dan keselamatan. Kemudian prosedur penyusunan keyakinan kelas. Nah, ini prosedurnya, Bapak Ibu, ya. Iya. Yang pertama adalah melakukan surah pendapat, ya. Melakukan ini prosedurnya dalam rangka menyusun keyakinan kelas. Ya, supaya Bapak Ibu kita akan coba terapkan nanti. Kalau sekolah kita sudah kembali belajar di sini, kita terapkan ini supaya sekolah yang kita akan jadi sekolah yang bukan juga orang bilang bisa dibanggakan, tapi bisa menjadi contoh untuk yang ada di kecamatan Tom ini. Iya. Melakukan surah pendapat antar warga kelas tentang peraturan yang bisa disepakati. Ya, jadi surah pendapat itu artinya tanya jawab, ya. Kita diskusi, tapi dengan orang yang di dalam kelasnya kita, antara guru dengan murid. Ya, kita surah pendapat dulu. Kemudian mencatat semua pendapat warga kelas. Jadi kita catat semua. Misalnya si anak bilang ini begini. Nah, itu habis itu kita susun. Kita lihat yang mana yang sama. Redaksi kalimatnya yang sama, itu yang kita satukan. Kemudian itu yang kita jadikan kita tinjau kembali, ya, daftar surah pendapat dan ajak siswa untuk menemukan keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Kemudian menuliskan di tempat yang mudah dilihat. Iya. Setelah kita susun keyakinan kelas tadi, kita tawarkan ulang dulu sama siswa. Kira-kira ini kita sepakati atau bagaimana? Dari sekian yang kita dapat 10 itu kita sepakati apakah bisa kita laksanakan atau tidak. Kalau siswa merasa tidak yakin dengan itu, berarti kita kurangi dari 10 bisa kita jadikan 5. Kemudian setelah itu kita tuliskan, baru kita tempel di tempat-tempat yang memang bisa dilihat anak-anak. Karena di dalam kelas, di luar, supaya dia lihat, oh keyakinan kelas, ada keyakinan kelasnya kita. Supaya dengan sendirinya budaya positif itu akan muncul dari diri siswa. Otomatis karakternya juga akan berubah. Dari yang tidak baik dengan sendirinya akan berubah. Oh, ini yang saya bikin ini salah nanti. Berarti kesepakatan kelas itu hanya berlaku untuk kelas ini. Iya. Boleh juga, ada juga yang namanya kesepakatan sekolah. Kalau kesepakatan sekolah itu seluruh warga sekolah yang curah pendapat, termasuk kepala sekolah. Kemudian mengajak seluruh warga kelas untuk menyetujui keyakinan kelas yang telah dibuat. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas. Meninjau kembali daftar surah pendapat, kemudian meninjau ulang keyakinan kelas yang terbentuk. Jangan terlalu banyak agar mudah diingat. Kemudian mengajak seluruh warga kelas untuk menyetujui keyakinan kelas yang telah dibuat. Kemudian menuliskan di tempat yang mudah dilihat.
Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini tadi ya. Bertahan hidup. Bertahan hidup itu survival. Makan, pakaian, tempat tinggal, rasa aman, kebutuhan biologis. Ini istilahnya kalau dulu sandang, pangan, dan papan. Ya. Jadi ini tetap bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, love and belong. Ingin disukai, ingin dicintai, ya. Dua, ingin disukai, ingin dicintai. Kasih sayang, ya. Kebutuhan dasar manusia ini kasih sayang juga salah satunya, ingin dicintai, ingin disukai. Ini diboleh. Kemudian penguasaan. Nah, penguasaan ini diakui atas prestasi diri, ya, diakui atas prestasi. Kemudian harga diri, kemudian didengarkan. Ya, kayak seperti kepala sekolah, ketika apa yang dia sampaikan kita ikuti, kita dengarkan, kita laksanakan, otomatis bapak kepala sekolah juga merasa puas dengan apa yang dia diperintahkan. Ya. Kemudian kebebasan. Ya, kebebasan di sini bukan bebas mau-maunya kita, tidak. Kebebasan yang penuh dengan tanggung jawab. Jadi kebebasan untuk mandiri. Kemudian memiliki pilihan. Kemudian mampu mengendalikan arah hidup. Jadi silahkan kita bebas untuk hal-hal seperti itu. Yang tiga tadi. Kemudian yang terakhir kesenangan, bermain, tertawa dan merasa senang. Ya, itu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, contoh kasus Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia dibenci oleh ibu Rani gurunya. Ya. Nah, responnya ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan enggak seru jadinya. Nah, itu respon dari si Dinda. Ya. Kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi itu adalah kesenangan. Ya, coba Bapak Ibu, pasti kalau mengerjakan sesuatu, ya, supaya hati senang, supaya senang mengerjakan sesuatu, otomatis ada kegiatan yang kita laksanakan. Kayak misalkan ibu Yeni di rumahnya baca piring, pasti dia menyanyi, ya. Nah, itu salah satu bentuk kebutuhan dasar kita, yaitu merasa senang. Kemudian yang kedua, respon dari Dinda, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Iya, dia belum merasa puas dengan penguasaannya. Kebutuhan yang dasar yang ingin dia penuhi itu penguasaan. Karena gambarnya jelek, makanya dia memberi respon kepada ibu gurunya. Kemudian yang ketiga, responnya aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, dia mau yang lebih, pembelajarannya yang lebih lagi, ya. Dia ingin belajar bebas sesuai dengan pembelajaran sekarang yang diterapkan, yaitu pembelajaran merdeka belajar. Karena yang merdeka belajar itu berpihak pada murid, jadi anak-anak semua yang disuruh bekerja, kita guru hanya jadi fasilitator, ya, motivator, fasilitator. Kemudian respon yang terakhir, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jaket rambut baru. Ya. Jika anak menggunakan hal-hal yang baru kita lihat, nah itu penting kita berikan Iya, berikan kata-kata pujian, karena itu merupakan kebutuhan dasar
kita sebagai manusia. Jadi dia ingin dicinta, ingin dikasih sayang, diberikan kasih sayang. Oh, Ibu Ika hari ini pakai sepatu baru. Contoh. Contoh itu. Pakai sepatu baru. Ya, 5 posisi kontrol. Nah, tadi 5 posisi kontrol itu sudah ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Nah, kita guru, ya, kelima-lima ini harus ada. Ya, yang paling utama itu menjadi manajer. Bukan cuma kepala sekolah yang bisa jadi manajer, kita juga harus bisa jadi manajer. Minimal manajer di dalam kelas. Karena kita jadi guru kelas itu otomatis hanya di dalam lingkungan kelasnya kita saja yang kita bisa kontrol. Tidak mungkin kita dari kelas ini mau pergi mengkontrol siswanya si Ibu Nurhayati, kan tidak mungkin. Jadi hanya kita bisa memanajeri yang ada di dalam lingkungan kelasnya kita. Nah, kalau manajer keseluruhan di sekolah ini itu Bapak Kepala Sekolah. Kemudian ini identitas gagal, ya. Ini kontrol dari 5 posisi kontrol. Motivasinya guru berbuat. Ketika kita sebagai penghukum, ya. Ini ketika kita sebagai penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu tidak boleh. Itu dikatakan identitas gagal. Kita sebagai penghukum, ya, di posisi kontrol sebagai penghukum, itu tidak boleh menghardik, menunjuk-nunjuk. Nah, itu tidak boleh. Itu dikatakan identitas gagal. Nah, sebagai pembuat rasa bersalah, kita tidak boleh berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa atau pak guru kecewa. Itu tidak boleh. Ya, itu identitas gagal. Nah, kalau dia identitas berhasil atau sukses, kita sebagai teman dan sebagai pemantau. Itu di posisi kontrolnya kita. Kita tidak boleh seperti tadi. Yang ketika kita sebagai teman, kita buatkan alasan-alasan untuk muridnya kita supaya jadi ibu guru ini bertindak sebagai teman karena sudah memberikan alasan-alasan, memberikan teguran-teguran yang memang sifatnya sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Jadi kita hitung dan kita ukur sampai di mana kemampuannya anak tadi. Kemudian yang terakhir sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini identitas berhasil atau sukses, kontrol diri dari diri. Oke. Iya, azan. Iya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, ini yang penting, ya. Segitiga restitusi ini ada menstabilkan identitas. Bagaimana caranya menstabilkan identitas? Nah, kita memberikan pertanyaan atau memberikan pernyataan, ya. Nah, di sini
setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, ini menstabilkan identitas supaya anak tadi tidak merasa bersalah. Kemudian, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Kemudian divalidasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dan terakhir menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan pada segitiga restitusi menanyakan keyakinan. Nah, di sini menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kita harus berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak, ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Nah ini, ya, ketika kita menstabilkan identitas, ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita ajukan atau pernyataan yang kita ajukan kepada murid, agar murid tadi tidak merasa menjadi anak yang gagal. Kemudian validasi kebutuhan ini membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Nah, guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini pernyataan-pernyataan, pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa tanyakan kepada siswa ketika kita memvalidasi kebutuhannya, supaya dia tidak merasa menjadi siswa yang gagal. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Ini karena kita sudah bikin keyakinan kelas, ya. Kita sudah sepakati keyakinan kelas. Nah, ini yang kita tanyakan kepada siswa ketika dia membuat kesalahan. Di segitiga restitusi ini yang ketiga yang kita langkah ketiga yang akan kita laksanakan. Nah, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Iya. Demikian untuk diseminasi kita pada hari ini, yaitu sudah kita laksanakan tadi. Saya sudah jelaskan tentang 5 posisi kontrol, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Itu merupakan bagian dari budaya positif, ya, untuk meningkatkan budaya positif yang ada di sekolah kita, utamanya pada anak-anak kita yang sekarang ini memang sudah tergerus hal-hal yang negatif, ya. Budaya positif di sekolah itu sudah hilang. Kalau kita dulu mengucapkan kata permisi, kata tabir, itu yang menjadi budaya kita
dulu. Sekarang sudah tidak ada seperti itu. Maka dengan cara-cara seperti ini kita tumbuhkan kembali budaya positif yang ada di sekolah kita agar nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai universal yang kita inginkan itu kembali berada di lingkungan pendidikan kita. Karena itu menjadi bagian utama dalam siswa-siswi kita menempuh pendidikan untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan bagi mereka. Nah, Bapak Ibu, siapa tahu ada yang ingin dipertanyakan tentang nilai-nilai budaya positif tadi, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Adakah yang Bapak Ibu bisa Bapak Ibu bisa menanggapi, memberikan masukan atau refleksi tentang apa yang telah Bapak Ibu bisa ambil dari kegiatan kita pada siang hari ini? Iya, Ibu Fitriani. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini saya berterima kasih dengan dalam kegiatan ini bahwa kita sebagai guru-guru di sini yang maksudnya baru mendengar beberapa macam kata-kata yang disampaikan tadi seperti keyakinan kelas, segitiga restitusi, perubahan kesepakatan kelas. Itu adalah ilmu yang baru kami dengar, dan semoga dengan adanya kegiatan ini perlahan akan kita bisa lakukan di kelas dan memberikan perubahan yang baik untuk kita sesama guru dan untuk sekolah kita tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari Bapak Pastor, siapa tahu ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan kegiatan hari ini. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pimpinan yang dipercayakan di Indonesia, saya sangat apresiasi terhadap kegiatan yang dilakukan Pak Guru, Pak Romi. Ini merupakan salah satu hal yang penting sebagai guru kelas, ya, karena kegiatan yang dilakukan ini sebenarnya dari sejak dulu kita mungkin saya sebagai pribadi dan SD, kegiatan-kegiatan seperti ini pernah dilakukan sama kita, karena sekarang ini sudah mulai hilang. Ya, kebiasaan terutama yang difokuskan kepada kegiatan siswa kita. Kebiasaan-kebiasaan, salah satu contoh, misalnya masuk dalam kelas, sebelum memberikan pelajaran kita berdoa dulu. Begitu juga waktu akan pulang, kita harus berdoa dulu, kemudian jabat salam. Nah, ini hal-hal yang sangat positif yang harus kita lakukan sebagai untuk penanaman karakter kepada siswa, supaya kegiatan yang selalu kita lakukan di sekolah itu akan terbawa nanti ke rumahnya. Dan saya harapkan kita sebagai guru kelas selalu menghimbau kepada siswa-siswa kita, dan setelah pulang dari sekolah ini datang di rumah jabat salam dengan orang tua atau siapa saja yang ada dalam rumah. Itu penanaman sangat bagus saya rasa untuk kita laksanakan. Ya, jadi untuk kegiatan hari ini sangat bagus, untuk penuangan materinya sangat bagus. Ya, mudah-mudahan ini sebagai modal kita untuk guru-guru atau teman-teman yang ada di SD Indonesia ke depannya, ya kita usahakan lebih maju lagi, karena kita sudah ada, insya Allah akan sukses. Ini Pak Romi sebagai guru yang kita andalkan, guru penggerak, ya, karena di Kecamatan Tomi ini ya baru Pak Romi sendiri alhamdulillah yang lulus. Jadi tidak mungkin sekolah SD Indonesia ini tidak akan maju sedangkan di sekolah ini ada guru penggerak. Nah,
ini yang perlu kita apresiasi kegiatan ini. Dan apa saja kegiatan yang dilakukan, mari kita ikuti bersama. Saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung kegiatan ini supaya kedepannya bisa berlanjut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bapak Kapolsek. Semoga apa yang menjadi harapan Bapak nanti insya Allah kita akan laksanakan bersama. Terkait dengan harapan-harapan itu sudah menjadi tuntutan juga bagi kami. Saya selaku calon guru penggerak itu juga sudah diharuskan bagi kami ke depannya agar kiranya sekolah budaya positif ini muncul atau terbit dari sekolah yang sudah ada guru penggeraknya. Nanti ke depannya tinggal kita tingkatkan, kita kolaborasi bagaimana agar budaya positif itu menjadi hal yang memotivasi, mendominasi di sekolahnya kita ini. Iya, Bapak Ibu, demikian untuk kegiatan diseminasi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu karena sudah bersedia untuk berada di tempat ini menjadi rekan sejawat saya dalam berkolaborasi, dan ini akan menjadikan motivasi untuk saya sendiri dan akan memberikan dampak yang lebih lagi terhadap pendidikan yang ada di sekolah kita ini. Kedepannya harapan saya seperti kepala sekolah tadi, kita tetap berkolaborasi untuk menjadikan sekolah kita ini menjadi sekolah yang bisa dikatakan jadi panutan untuk sekolah yang ada di Kecamatan Kobi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.